Oke, so welcome back to my channel. Adik-adik, bersama kakak Dewa Gede Tantara Saputra. Dan di video ini kakak akan menjawab Q&A yang sudah kakak buat ya. Jadi kakak emang kemarin membuat Q&A dan kakak akan berusaha untuk menjawab satu-satu sebisa kakak. Dan mohon maaf untuk video ini blank cover aja ya, karena memang kondisi kakak lagi nggak enak badan. Tapi ya sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Jangan lupa juga bagi kalian yang belum membeli buku kakak, silakan dibeli. Pemesanan bisa melalui Shopee dengan nama toko Dewa Gede Tantara dan mendapatkan bonus masuk grup bimbingan kakak. Dan buku sudah mulai terbatas, jadi udah mau habis ya, karena bulan April ini memang banyak banget yang sudah masuk grup dan mengikuti bimbingan kakak. So ditunggu bagi kalian yang belum masuk. Dan kita akan menjawab untuk Q&A ya. Jadi yang pertama yaitu dari Multazam Kamil. Mau bertanya kak, kalau untuk nilai rata-rata ijazah di angkatan 2021 gimana kak? Apakah diisi 0,00 aja? Nah, kalau misalnya bisa diisi strip, kakak saranin diisi strip aja. Tapi kalau misalnya tidak bisa diisi strip, harus diisi angka, ya tidak masalah, diisi 0,00 saja. Kemudian dari Sidki Ardam, kak, kalau yang lulusan 2021 hitung nilai rata-ratanya gimana? Nah, untuk perhitungan nilai kalian bisa cek di video sebelumnya, sudah kakak jelaskan, jadi tidak perlu kakak jelaskan lagi ya. Kemudian dari Moh Alfian, izin bertanya kak, siswa kelas 12 yang belum punya ijazah kan memakai SKA dan rapot. Nah, SKA itu diunggah bersama rapot atau bagaimana? Lalu rapot yang di-scan bagian nilainya saja atau secara keseluruhan? Terima kasih kak, semoga dijawab. Nah, untuk penguploadan, kakak saranin ikuti aja arahan atau instruksi per kolom uploadnya. Kalau misalnya tulisan tersebut ada pada satu kolom, ya otomatis mau nggak mau ya kalian gabung scannya. Kemudian mengenai nilai, kalian scan. Kalau rapot sih biasanya semua di scan, khususnya bagian nilainya seperti itu. Kemudian lanjut untuk Fatur Rahman Dwi Putra. Untuk tes Poltekim nanti apa ada tes bahasa Inggris kak? Soalnya saya dengar dari sosmed banyak yang bilang ada. Sebenarnya sih untuk bahasa Inggris itu biasanya kelihatan pada saat kalian tes wawancara. Jadi persiapkan diri saja seperti itu. Kemudian untuk Muhammad Aksal. Kalau lokasinya sekarang itu ditentukan pihak penyelenggara atau kita sendiri ya kak? Soalnya pilihan cuma daerah, contoh Semarang. Kalau saya lihat tahun lalu tertera jelas lokasi dan jalannya gimana. Nah, jadi sebenarnya untuk lokasi nanti akan diberikan pengumuman lagi, jadi kalian tunggu aja di web si pencatar. Kemudian untuk Dwi Fatwa Nur Adini. Kak, buat tahapan M3 nilai itu dihitung dari rata-rata rapot semester 1 sampai 5 yang pengetahuan atau hanya semester 5 saja. Nah, untuk tata cara penghitungan nilai rapot atau rata-rata kalian bisa cek di video kakak sebelumnya ya. Kemudian lanjut ke Galuh Erlangga. Kak, kalau kita sudah membuat surat pernyataan dan sudah diisi dengan tanggal hari ini, apakah bisa upload besok hari atau lain hari? Tentu bisa. Kemudian lanjut dari Muhtitof. Izin bertanya kak, bagi siswa lulusan 2021 untuk menggunakan rapot serta surat keterangan aktif, untuk rapotnya sendiri yang diunggah nilai pengetahuannya saja atau pengetahuan dan keterampilan. Nah, sesuai dengan pengumuman memang nilai pengetahuan saja, tapi kalau misalnya cukup untuk kedua-duanya nggak masalah sih, mbak cari aman saja. Kemudian lanjut ke Ahmad Fairuza. Nomor ijazah diisi apa? Dikosongkan kak, sedangkan ijazah saya belum kelar. Nah, seperti yang kakak sampaikan, diisi strip aja ya. Kemudian dari Wandi Dwi Putra Lande, izin bertanya kak, untuk pemilihan lokasi ujian apakah bisa pindah-pindah tiap tes, misal SKD di Palu dan Kesehatan Smapta di Makassar? Sebenarnya nanti memang ada dua pilihan, tapi pada saat SKD bebas di mana aja, tapi pada saat tes sudah mulai di sekolah masing-masing, ya itu yang tidak bisa dipindah-pindah nanti. Kemudian lanjut ke Hafiz Yanuar. Kak, mau tanya, SKA untuk pendaftarannya STTD apakah menggunakan foto? SKA tuh bebas ya adik-adik, itu asal resmi dari sekolah kalian ya nggak masalah, mau si foto kayak mau nggak, asal itu resmi dari sekolah ya itu tidak akan dipermasalahkan. Kemudian dari MixZ01GR,
Nilai rapot itu semester 1 sampai 5 kan Kak. Jadi nilai rapot ini diambil 6 mapel bahasa Indo, bahasa Inggris, matematik, kimia, fisika, dan biologi atau seluruh mapel. Nah, jadi yang diambil itu memang yang bagian ilmu pengetahuannya saja. Kemudian nukleon KZT. Kak, soal pembayaran bagaimana alurnya mohon dijelaskan. Nah, untuk soal pembayaran udah jelas tertera ya di pengumuman. Kalian bisa cek di web dari si pencatat bagian pengumuman. Di sana ada tata cara pembayaran serta nomor rekening yang harus kalian tuju tentunya. Kemudian lanjut untuk Chandra Dewi. Dia bertanya, Kak, kenapa saat mengupload pas foto masih muter padahal fotonya udah 113 KB. Nah, itu kemungkinan webnya sedang down atau banyak yang sedang mengakses sehingga untuk web jadi lambat seperti itu. Kemudian Gloria Estefani. Jika salah satu orang tua meninggal, NIK, gaji, domisili apa boleh dikosongi? Boleh sih, diisi strip aja nggak masalah. Kemudian Aldi Rofi. Kak, bagaimana tata cara pembayaran pendaftaran STP? Kembali lagi untuk tata cara pembayaran itu sebenarnya sudah ada. Jadi kalian tinggal cek aja langsung ya. Revaldo Siva Pramudia. Kak, ada toleransi mata minus kah untuk mendaftar sekolah perhubungan seperti STTD, PKTJ, dan lain-lain? Toleransi sampai minus berapa, Kak? Nggak tahu kenapa sekarang kalau lihat tulisannya jauh agak buram. Sebenarnya untuk toleransi di aturan sih plus 0,5 atau enggak min 0,5, tapi sebenarnya itu bisa kalian hindari untuk pengurangan nilai. Gak masalah sih nilai berkurang maksud kakak, tapi kalian bisa hindari dengan cara memperjuangkan di tes-tes lainnya sehingga nanti bisa menutupi kekurangan nilai pada saat tes kesehatan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian gak benar nih, Kak mau tanya, kalau nggak ada prestasi itu diisi apa ya, Kak? Pernah ikut olimpiade sekota, cuma nggak juara. Ya kalau nggak isi, nggak usah diisi. Kemudian White Tiger. Kak, di persyaratan ada surat peserta ujian. Apakah harus dilampirkan sedangkan saya lulusan 2018? Untuk lulusan di bawah 2020, kakak rasa, 2021 ya, kakak rasa sih tidak perlu melampirkan surat tersebut karena kalian sudah memiliki ijazah. Lanjut. Galuh Erlangga, Kak, kapan batas administrasi? Dan pada proses administrasi disuruh menyertakan nama dan nomor seleksi pendaftaran itu. Gimana ya, Kak, maksudnya? Nah, ini kakak juga masih bingung nih pertanyaanmu. Nanti kakak jawab ya, kakak akan pelajari dulu. Kemudian lanjut ke Faturaman Dwi Putra. Kak, kalau lulusan 2021, Kak, untuk nomor dan tanggal ijazah dikosongin. Tapi itu tanggal ijazahnya nggak bisa dikosongin. Jadi diisi tanggal apa ya, Kak? Strip ya. Jadi diisi strip aja. Fajar Purwanta. Kak, nilai rata-ratanya dong, Kak. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Sebenarnya ini udah kakak upload ya videonya. Silahkan kalian cek di video sebelumnya. Tulis aja keywordnya rata-rata Taruna Indonesia TV. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul kok. Atau enggak di bagian community kakak udah upload kok. Kemudian Religion Ciregar. Izin bertanya, Kak, bukti pembayaran pendaftaran harus tertera nomor seleksi? Ya, tertera dong, diisi aja. Izin bertanya, Kak, untuk lulusan 2020, apakah scan ijazahnya depan belakang? Pastinya depan belakang ya, di scan. Kemudian dari Mamenwo. Mau bertanya, Kak, SKA yang ditaruh di file bareng sama rapat atau sendiri? Sesuaikan dengan kolom ya, kalau satu kolom ya otomatis barengan. Religion Siregar. Izin bertanya, Kak, untuk biaya pasti pendaftaran itu berapa ya? Untuk biaya itu sudah diumumkan, adik. Silakan aja cek di web si pencatat bagian pengumuman. Daniel Janber Pangaribuan. Izin bertanya, Kak, apakah bisa bayar biaya administrasi Sekdin yang ingin dituju dari kartu ATM pribadi kita? Kayaknya bisa sih. Nanti kakak akan cari tahu dulu ya. Nah, jadi seperti itu dulu. Untuk pertanyaan lainnya, kakak akan lanjut di part 2 ya, karena memang banyak banget. Takutnya kalian bosan mendengar. Jadi terakhir untuk Galuh Erlangga ya sudah terjawab. Sisanya akan kakak lanjutkan di next video nanti. So mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk tetap support dan tetap subscribe tentunya. See you.